Ngomongin berita seputar kamera dan dunia produksi konten kreatif emang nggak ada habisnya. Karena kita emang tinggal di zamannya konten digital. Dan Shutter News ada untuk melengkapi kalian dengan informasi-informasi terupdate. Episode Shutter News kali ini disupport oleh toko kamera online camera.co.id. Informasi pertama, kemarin tanggal 13 Oktober, Sony baru aja meluncurkan kamera vlogging terbaru dengan harga yang lebih murah dari jajaran kamera vlogging mereka sebelumnya. Sebelumnya, kamera ini dirumorkan bakal jadi improvement dari ZV-1, tapi ternyata justru keluar dengan harga yang lebih murah dari ZV-1. Jadi kamera ini bernama Sony ZV-1F yang diluncurkan dengan harga 500 US dollar di luar sana. Atau itu berarti 200 US dollar lebih murah dari ZV-1. Kamera ini membawa sensor 1 inch dengan 20 megapiksel resolusinya, lensa ekuivalensi 20 mm yang agak lebih wide dibandingkan ZV-1. ZV-1 cuma lensa zoom ya, tapi startnya dia 24-70, sedangkan di sini lensa fix di 20 mm yang concernnya memang buat vlogging banget. Dan dia juga memiliki kemampuan video up to 4K 30p. Kalau kepo lebih komplitnya kita udah bahas juga di video yang khusus gitu ya, video berbeda, silahkan meluncur ke video tersebut abis Shutter News ini. Tapi ya kayaknya bulan ini bakal jadi bulan yang menarik dengan kamera-kamera barunya Sony. Karena rumor kamera mereka juga masih ada lagi. Selanjutnya berita besar yang kalian gak boleh ketinggalan juga adalah soal DJI yang di-banned di Amerika. Agak aneh sebenarnya berita ini karena informasinya kayak nggak terlalu heboh gitu kayak waktu Huawei. Tapi semoga aja karena memang impactnya nggak besar ke industri konten kreatif. Sebenarnya sayang banget sih karena gua suka banget sama produk-produk drone-nya DJI. Kita juga ada review Mini 3 Pro dan FPV DJI Avata yang wajib banget kalian cek kalau kalian belum ngecek karena drone-nya itu memang menarik banget. Tapi dari yang gue denger dari beberapa komentar-komentar di YouTube, karena kita ada pembahasan yang terpisah juga ya kalau kalian kepo, dan dari komentarnya ada yang bilang kalau aplikasi DJI sudah tidak ada di Play Store. Mungkin efek dari banned tersebut. Dan ketika gue cek di Play Store ternyata memang sudah tidak ada. Dan ya gue jadi agak-agak ngeri gitu ya karena DJI salah satu brand yang menurut gue cukup core lah gitu, cukup inti di dunia produksi konten kreatif. Tapi gimana menurut kalian? Boleh juga taruh pendapatnya di kolom komentar di bawah. Selanjutnya ini ada brand lensa third party bernama Astrori. Gue nggak tahu penyebutannya gimana ya yang benarnya, cuman mari kita sebut saja Astrori. Dan mereka mengumumkan lensa manual 40mm f5.6 untuk jajaran kamera Fujifilm GFX dengan harga cuma 289 US dollar. Atau kalau sekedar kita konversiin aja itu sekitar 4 jutaan. Terdengar agak mahal untuk sebuah lensa manual, apalagi kontradiksi dengan tadi gue bilangnya cuman gitu ya. Tapi perlu diingat kalau ini untuk jajaran GFX, jajaran kamera dengan sensor medium format. Kameranya aja otomatis mahal-mahal, jadi ya mungkin lensa ini masih terbilang make sense harganya. Apalagi lensa manual untuk medium format otomatis harus meningkatkan kualitas glassnya juga ya. Karena kalau misalkan ada chromatic aberration atau semacamnya, pasti bakal kelihatan jelas kalau di sensor medium format. So, mungkin masih make sense. Tapi ya buat kalian yang pakai sensor medium format mungkin bisa lebih berpendapat dan lebih valid gitu ya dibandingkan gua karena gua tidak biasa pakai medium format juga. Tapi itu menurut gua kalau dari rentan harga mungkin masih make sense. Lanjut lagi mengutip dari Petapixel, Canva. Kalau kalian tahu aplikasi untuk desain grafis Canva, itu udah tembus 100 juta pengguna aktif per bulannya. Nilai tersebut sama dengan 4 kali lipat dari total pengguna aktif bulanan Adobe. Sebenarnya nggak heran sih, soalnya buat pakai Adobe Creative Cloud otomatis harus berbayar dengan harga yang lumayan profesional, sedangkan Canva bisa digunakan siapapun secara gratis, dan belum lagi Adobe butuh learning mendalam soal softwarenya, sedangkan Canva nggak butuh waktu lama untuk siapapun coba pakai.
Gue pribadi ada Adobe Creative Cloud karena kita pakai Premiere juga di sini. Tapi gue pun juga pengguna Canva untuk beberapa keperluan grafis instan. Jadi ya nggak heran kalau secara angka user dia jauh lebih besar. Tapi by the way ini bikin gue agak berpikir ya untuk menghandle software dengan jumlah pengguna sebanyak itu. Berarti Canva servernya udah semantep apa ya? Lanjut lagi, ini ada foto yang menarik yang diambil oleh Nicolas De Alessandro yang menunjukkan roket SpaceX Falcon 9 itu terbang di depan bulan secara utuh. Sungguh foto yang luar biasa kalau kita lihat, apalagi kalau membahas soal timing dan juga framingnya. Lalu ada video juga dari Twitternya ini yang menunjukkan pergerakan roketnya di depan bulan. Dan percaya sama gue, videonya juga tidak mengecewakan. Gue sih pengen banget ya bisa dapat kesempatan buat lihat roket launch secara langsung. Semoga aja mungkin di masa depan kita bisa dapat kesempatannya. Terakhir ini ada bocoran seputar Fujifilm, tapi bukan bocoran seputar kamera, melainkan produk Instax Link Square Printer. Semacam printer instan buat foto-foto yang memorable gitu. Printer yang gampang juga buat dibawa-bawa. Gue pribadi nggak pernah pakai Instax, jadi nggak se-excited itu juga. Gue juga nggak suka ngumpulin foto-foto memorable lucu-lucu kecil gitu ya. Tapi mungkin informasi ini menarik buat beberapa orang. Gue tidak janji juga, cuman gue tidak into ke situ aja gitu. Tapi ya itu, sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di episode Shutter News kali ini. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin belum gue bahas dan mungkin bisa berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.